Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Andini Umah Hanifah dengan NIM akhir 032 dan rekan saya Artanti Puspita dengan NIM akhir 007. Pada video kali ini kita akan membawakan biaya sosial korupsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas latar belakang dan pentingnya memahami biaya sosial korupsi. Korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menimbulkan biaya sosial yang luas dan mendalam. Ia merusak sistem pelayanan publik, memperparah ketimpangan sosial, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, dalam perdebatan akademik, korupsi dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, melainkan persoalan struktural yang menuntun pendekatan ekonomi, hukum, dan sosial secara menyeluruh. Nah, biaya korupsi ini sering luput dari perhatian karena dampaknya tidak selalu terlihat dalam angka statistik, namun kenyataannya korupsi membuat rakyat menderita dari jalanan rusak yang tak kunjung diperbaiki dan layanan kesehatan yang tidak layak hingga generasi muda yang tumbuh dalam ketidakpercayaan terhadap sistem pemerintahan. Pentingnya memahami biaya sosial korupsi karena kita bisa melihat angka-angka statistik yang tidak biasanya kita lihat. Nah, jadi kita bisa lebih jelas gitu, apa sih pentingnya biaya sosial korupsi. Jadi kita bisa lebih empati gitu, terhadap dampak dari korupsi. Selanjutnya ini ada definisi biaya sosial. Nah, definisi biaya korupsi adalah besarnya dampak korupsi terhadap perekonomian negara. Nah, hasil korupsi ini tentu saja hanya dinikmati oleh segelintir orang, namun biaya-biaya yang ditimbulkan akibat korupsi seperti biaya oportunitas, alokasi sumber daya yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran, menurunkan efek pengganda atau multiplier efek ekonomi dan memperburuk kesenjangan pendapatan yang akan menjadi beban bagi seluruh elemen negara atau masyarakat, dunia usaha, dan pemerintahan. Nah, menurut Brand dan Price di tahun 2000 dikatakan bahwa biaya sosial korupsi meliputi 3 hal. Yang pertama itu ada biaya antisipasi kejahatan, yang kedua ini ada biaya kejahatan, biaya akibat kejahatan, yang ketiga ini ada biaya reaksi terhadap kejahatan. Kedua ini ada dampak korupsi terhadap masyarakat. Nah, yang pertama ini ada kerugian ekonomi. Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara karena salah satu contohnya apa sih? Nah, dampak korupsi terhadap masyarakat ini yang pertama adalah kerugian ekonomi. Nah, korupsi ini tentu saja berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara. Salah satu contohnya adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier efek rendahnya tingkat investasi. Tentu saja investor-investor tidak akan berinvestasi kepada negara yang tingkat korupsinya itu tinggi karena tidak melihat peluang di negara tersebut. Nah, selanjutnya dampak sosial korupsi. Korupsi juga menambah beban dalam transaksi ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang buruk. Yang kedua ini ada ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial ini dikarenakan orang yang tidak terlibat korupsi pun akan merasakan akibat atau dampak dari kasus-kasus korupsi, mulai dari akses terhadap layanan publik yang menurun, harga kebutuhan yang melonjak, akibat penyalahgunaan anggaran dari pemerintah atau kalangan atas, hingga terbatasnya lapangan kerja yang dikarenakan adanya efek dari kasus-kasus korupsi. Selain itu, korupsi juga merusak prinsip keadilan hukum. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu adalah pembangunan yang terhambat. Pembangunan dan infrastruktur itu adalah salah satu sektor yang menjadi sasaran empuk untuk melakukan tindak korupsi karena banyak peluang yang bisa diambil di sektor ini. Hal ini tentu saja sangat miris karena nilai yang seharusnya bisa optimal menjadi tidak optimal karena oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral. Nah, proyek infrastruktur yang dikorupsi itu juga tidak akan bertahan lama karena memakai bahan-bahan yang tidak berkualitas karena dananya yang tadi itu
yang harus dibelikan barang berkualitas itu malah dipangkas gitu kan. Nah, sehingga itu bakalan menyebabkan akar-akar korupsi lainnya karena akan ada proyek baru jika infrastrukturnya itu rusak kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah pengaruh korupsi terhadap kualitas hidup. Yang pertama itu ada di sektor pendidikan. Menurut laporan Indonesian Corruption Watch atau ECW, sektor pendidikan termasuk dalam 5 besar sektor dengan kasus korupsi terbanyak sepanjang 2022 dengan total kerugian negara mencapai 150 miliar rupiah. Nah, jumlah ini tentu saja sangat berpengaruh pada sektor pendidikan yang seharusnya menjadi titik awal kemajuan bangsa. Nah, hal ini itu menyebabkan ketidaksetaraan masyarakat itu dalam mengakses pendidikan yang seharusnya itu menjadi hak seluruh masyarakat kayak gitu. Yang kedua ini ada sektor kesehatan. Sektor ini juga menjadi langganan untuk melakukan kasus korupsi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa medis. Korupsi ini menyebabkan layanan kesehatan itu menjadi tidak maksimal, malah cenderung buruk. Alat medis tidak layak pakai dan masyarakat miskin yang bergantung pada fasilitas publik itu menjadi pihak yang paling terdampak karena masyarakat miskin itu mengandalkan pemerintah gitu ya untuk mendapatkan bantuan kesehatan, dana kesehatan kayak gitu. Nah, ini tuh sangat berbahaya karena menyangkut masalah keselamatan jiwa masyarakat miskin yang bergantung pada dana bantuan pemerintah. Nah, yang terakhir itu ada infrastruktur. Data dari Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 30 proyek infrastruktur nasional ini mengalami penyimpangan anggaran dengan kerugian negara itu mencapai triliunan rupiah. Hal ini tentu saja menghambat konektivitas antar wilayah, memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta memperburuk kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah yang infrastrukturnya itu masih minim pembangunan. Selanjutnya ada Selanjutnya ini ada pendekatan metodologi yang akan dibahas oleh Artanti. Artanti dipersilakan. Oke, di sini ada pendekatan metodologi di mana pembahasan kita kali ini itu untuk menganalisis dampak korupsi secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dari dimensi sosial dan kelembagaan. Untuk itu, pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, eksploratif, dan deskriptif yang memungkinkan pemahaman mendalam atas konteks aktor serta pola korupsi dalam berbagai sektor. Pendekatan ini juga bersifat multidisipliner, menggabungkan analisis ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Dan studi kasus ini itu untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai fenomena korupsi. Nah, pembahasan kita sekarang ini itu berangkat dari asumsi bahwa korupsi tidak terjadi dalam kondisi yang netral, melainkan berkembang dalam sistem tata kelola yang lemah, ditopang oleh ketimpangan sosial dan lemahnya mekanisme akuntabilitas publik. Oleh karena itu, dampaknya tidak hanya bersifat finansial seperti kerugian negara, tetapi juga sistematik, mempengaruhi kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan tingkat kepercayaan terhadap institusi negara. Terdapat 4 pilar analisis yang dibangun dalam pembahasan kita kali ini. Yang pertama itu ada makroekonomi, di mana makroekonomi ini bertujuan melihat bagaimana korupsi mempengaruhi indikator ekonomi secara keseluruhan, seperti pertumbuhan PDB, terus investasi asing, dan stabilitas fiskal. Data yang digunakan bersifat lintas negara dan dianalisis dengan pendekatan ekonometrik. Nah, yang kedua itu ada mikroekonomi. Nah, di mana mikroekonomi ini menyoroti bahwa dampak korupsi pada tingkat individu dan rumah tangga. Pendekatan ini menggunakan data survei untuk mengukur beban langsung dan tidak langsung seperti biaya suap, waktu yang hilang karena prosedur birokrasi, dan buruknya kualitas layanan publik. Dan yang ketiga itu ada
studi kasus. Nah, studi kasus yang kita ambil yaitu EKTP, di mana dengan fokus khusus pada proyek EKTP sebagai contoh konkret korupsi berskala besar. Nah, studi ini menelusuri aktor yang terlibat, pola korupsi seperti dampak sosial yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Dan terakhir itu ada institusional, di mana yang mengevaluasi efektivitas dan kebijakan korupsi. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi hambatan struktural dalam pemberantasan korupsi dan memberikan rekomendasi terhadap perbaikan kelembagaan secara berkelanjutan. Selanjutnya, itu adalah studi kasus korupsi proyek EKTP. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi di sebelumnya, itu kita mengambil studi kasus yaitu EKTP. Pada slide ini, saya akan menjelaskan salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia, yaitu korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP. Proyek ini dimulai dari tahun 2011 dengan tujuan menciptakan database kependudukan yang terintegrasi dan efisien. Pemerintah menganggarkan dananya itu sebesar 6 triliun rupiah, namun dalam pelaksanaannya proyek ini justru menjadi ajang penyelewengan atau penyelewengan dana gitu oleh sejumlah pejabat atau politisi lainnya. Nah, praktik korupsi yang terjadi meliputi pengaturan tender, terus markup harga, terus penggunaan perusahaan kedok, terus serta aliran dana suap kepada berbagai pihak, termaksud anggota DPR, itu salah satunya. Terus tokoh yang paling dikenal dalam kasus ini adalah Setia Novanto. Itu dia adalah ketua DPR saat itu juga di tahun itu, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pada akhirnya kasus ini merugikan sebesar 2,3 triliun rupiah. Selanjutnya, nah, di sini ada dampak sosial dari kasus EKTP. Nah, dampak sosialnya itu tidak hanya berhenti pada kerugian keuangan negara, tapi juga sangat besar terhadap kehidupan sosial masyarakat. Yang pertama itu masyarakat kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun drastis karena banyak pejabat tinggi terlihat dan seolah tidak bisa dijatuhi hukum secara adil. Kedua, itu ada proyek yang seharusnya meningkat layanan publik justru menghambat masyarakat. Banyak warga terutama di daerah terpencil tidak mendapatkan EKTP tepat waktu. Padahal EKTP itu dibutuhkan untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan keperluan lainnya. Terus yang ketiga itu ada kasus ini memperburuk ketimpangan sosial dan rentan dan kelompok rentan dan miskin menjadi pihak yang paling dirugikan karena tidak mengakses hak dasarnya gitu. Selanjutnya, kita sudah di penghujung video kita kali ini. Itu adalah kesimpulan dari semua pembahasan kita, di mana korupsi ini merupakan masalah mendasar yang dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian finansial negara, tetapi juga membawa luka sosial dalam kompleksnya. Korupsi menghancurkan kualitas pelayanan publik, terus memperdalam ketimpangan antara lapisan masyarakat, terus melemahkan kepercayaan warga terhadap lembaga pemerintahan, dan menghambat proses pembangunan. Melalui analisis lintas disiplin serta studi kasus nyata, itu seperti skandal EKTP, terlihat jelas bahwa kerugian akibat korupsi jauh lebih besar daripada angka yang tercatat secara resmi. Dampaknya itu menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya mereka yang paling rentan, dan menciptakan lingkungan yang syarat dengan ketidakadilan. Karena itu penting bagi kita untuk memahami dampak sosial dari korupsi tersebut gitu.